Perkenalkan, nama saya Marco Gabriel Parera. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil review buku dan audit. Anggota kelompok saya yaitu KJ Pramudia, kemudian Michael Evan Yuna, saya sendiri Marco Gabriel Parera, dan Faki Ahmad. Kita mulai dari review buku. Yang pertama, identitas buku. Jadi buku yang kami review itu berjudul Network Tweaking dan Hacking, Trik Menjelajahi Jaringan yang Jarang Diungkapkan. Penulis Evi Zam, penerbit Alex Media Koputindo, Kota Terbit Jakarta, tahun terbit 2025, jumlah halaman 204 halaman, ISBN 7190-50501, kategori teknologi informasi jaringan komputer, bahasa yang digunakan Indonesia, penulis, akademis, dan praktisi di bidang teknologi informasi, aktif sebagai pembicara seminar IT dan seminar penulisan buku. Banyak karya beliau diterbitkan oleh Alex Media Komputindo dan hingga kini masih aktif berkarya untuk kemajuan teknologi di Indonesia. Selanjutnya, ringkasan terstruktur. Buku ini membahas secara komprehensif berbagai aspek jaringan komputer dan keamanan cyber praktis, dimulai dari pengenalan dasar jaringan hingga teknik lanjutan dalam pengawasan, analisis, serta perlindungan sistem. Pendekatan yang digunakan bersifat aplikatif dan eksperimental. Melalui pendekatan ini, pembaca tidak hanya memahami konsep jaringan, tetapi juga melihat langsung bagaimana aktivitas jaringan berlangsung dan bagaimana serangan bisa terjadi. Buku ini dibagi dalam 2 bagian besar. Untuk bagian pertama, menjelaskan dasar administrasi jaringan dan eksplorasi konektivitas mencakup cara menggunakan perintah dasar seperti ping, ipconfig, dan tracer, serta pemetaan perangkat menggunakan network scanning tools. Bagian kedua buku berfokus pada keamanan, serangan, dan pencegahan. Tujuan utama penulis adalah membekali pembaca dengan pemahaman konseptual dan keterampilan teknis agar mampu mengenali cara kerja jaringan, memahami potensi ancaman, serta melakukan tindakan pencegahan terhadap serangan umum yang sering terjadi dalam jaringan lokal maupun nirkabel. Selanjutnya, analisis kritis. Buku ini memiliki kekuatan utama pada pendekatan praktisnya. Penulis berhasil mengubah topik cenderung teknis dan abstrak seperti konfigurasi jaringan, serangan cyber, dan keamanan data, sehingga menjadi pembelajaran yang mudah dipahami melalui eksperimen nyata. Kelemahan dari buku ini terletak pada minimnya pembahasan etika dan regulasi keamanan informasi. Meski demikian, dari sisi relevansi praktis, buku ini sangat bernilai untuk lingkungan pendidikan dan pelatihan teknis. Materinya mencakup banyak tools yang umum digunakan di dunia kerja IT seperti Wireshark, NetLimiter, Advanced IP Scanner, dan TCP/View. Dengan bahasa yang sederhana, buku ini mendorong pembaca untuk belajar melalui eksplorasi dan kesalahan atau learning by doing. Kelebihan lainnya adalah banyaknya ilustrasi dan petunjuk langkah demi langkah yang membuat pembaca mudah mengikuti setiap prosedur tanpa kesulitan teknis berarti. Perkenalkan, nama saya Michael Evan Yonas. Di sini saya akan membawakan materi berikutnya, yaitu review buku. Nah, yang pertama itu perbandingan literatur. Jika dibandingkan dengan artikel ilmiah berjudul Mengoptimalkan Keamanan Jaringan, Memanfaatkan Kecerdasan Buatan untuk Meningkatkan Deteksi dan Respon Ancaman, dari Sinaga, Irmayani, dan Hasibuan pada 2024, buku yang direview menunjukkan cara pandang yang sangat berbeda dalam mengurus keamanan jaringan. Artikel tersebut melihat keamanan cyber dan dari sudut otomatisasi, efisiensi, dan kemampuan beradaptasi, sedangkan buku ini lebih menekankan penggunaan tangan dalam proses dan alat dasar jaringan. Yang berikutnya itu aplikasi kelebihan dan kekurangan rekomendasi. Yang pertama, buku berguna bagi siswa SMK, mahasiswa TI, teknisi, dan organisasi kecil menengah. Yang kedua, membangun pemahaman dasar tentang monitoring perangkat, firewall, bandwidth, MAC filtering, dan deteksi paket.
Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran bahwa manusia adalah lapisan pertahanan terpenting. Nah, berikutnya tuh rekomendasi. Adapun beberapa rekomendasi yaitu yang pertama, perlu pembaruan tools yang lebih modern, dan yang kedua, perlu penambahan aspek etika, hukum cyber, dan standar internasional. Nah, yang berikutnya itu audit cloud computing atau Azure. Nah, kelompok yang diaudit itu kelompok 5, yang dimana anggotanya Ahmad Fauzan, Aulia Akila, Putri Salsabila, dan Elsa Listiani. Cakupan audit yaitu kebijakan keamanan cloud dan infrastruktur cloud. Baik, perkenalkan, nama saya Fakih Ahmad. Di sini saya akan membahas mengenai standar dan regulasi yang digunakan. Standar dan regulasi yang digunakan adalah ISO 27001 yang berisikan yang pertama adalah klausal 5.1 mengenai kepemimpinan dan komitmen, yang kedua klausal 6.1 mengenai tindakan untuk mengatasi resiko, yang ketiga Aneks A.5 mengenai kebijakan keamanan informasi, keempat Aneks A.9 mengenai kontrol akses, dan yang kelima itu Aneks A.12 mengenai keamanan operasional. Metodologi audit yang digunakan yang pertama adalah pendekatan audit berupa wawancara, observasi teknis, dan uji fungsional. Alat yang digunakan berupa network security group, dan untuk jenis pengujiannya itu ada pengujian fungsional, pengujian keamanan dasar, dan pengujian akses kontrol. Kemudian temuan dan evaluasi. Area yang diperiksa pertama adalah kebijakan keamanan cloud, infrastruktur cloud, layanan cloud, manajemen akses pengguna, keamanan data dan privasi, konfigurasi sistem dan server, beserta proses operasional cloud ataupun website. Temuan yang pertama, aturan whitelist dan blacklist belum diterapkan dengan benar. Beberapa rule masih menggunakan allow ini pada pelayanan penting. Dampaknya membuka peluang akses dari IP yang tidak dikenal yang dapat menyebabkan pemindaian port, brute force, ataupun akses ilegal ke resource cloud. Yang kedua, tidak adanya dashboard pemantauan real time untuk aktivitas pengguna dengan hak istimewa, sehingga proses monitoring hanya bergantung pada log script manual. Dampaknya aktivitas mencurigakan, misalnya login gagal berturut-turut, perubahan konfigurasi penting, ataupun trafik abnormal berpotensi tidak terdeteksi. Ketiga, akses terhadap log belum diamankan dengan Azure Role Based Access Control, sehingga log dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang sehingga menambah risiko kebocoran informasi penting. Kemudian temuan dan evaluasi pada log dan monitoring. Tidak adanya alert pada keamanan. Kedua, tidak adanya alert performa pada CPU, RAM, dan storage. Yang ketiga, traffic analytic belum digunakan. Yang keempat, log belum tersentralisasi pada activity log, NSG, flow logs, dan check-in logs. Yang keempat itu belum terintegrasi dengan Microsoft Sentinel. Dan terakhir, akses log belum menggunakan Azure Role Based Access Control. Kemudian untuk rekomendasi dan tindak lanjut, yang pertama adalah perbaikan konfigurasi network security group dengan whitelist dan blacklist yang ketat, menghapus allow ini pada pelayanan penting, mengaktifkan NSG flow logs untuk memantau trafik, menerapkan Azure Role Based Access Control untuk membatasi akses, menonaktifkan akun role bawaan yang tidak diperlukan, membuat dashboard monitor real time dengan Azure Monitor dan Logs Analytics, mengirimkan seluruh log ke Log Analytics Workshop, dan mengaktifkan alert performa dan alert keamanan, CPU, RAM, storage, dan ataupun login gagal untuk membatasi aktivitas mencurigakan. Yang terakhir itu mengaktifkan traffic analytic pada NSG. Dan untuk rekomendasi dan tindak lanjut, prioritas tinggi itu ada perbaikan role NSG berupa whitelist dan blacklistnya. Yang kedua itu mengaktifkan flow logs dan sentralisasi log. Ketiga, konfigurasi alert, login dan aktivitas mencurigakan. Dan yang keempat, peninjauan role pengguna. Untuk menengahnya itu terdapat pembuatan dashboard real time. Dan kedua itu aktivasi traffic analytic. Dan yang terakhir itu untuk prioritas rendah adalah penyelesaian retensi log. Dan untuk tindak lanjut dan tahapan waktunya itu ada untuk minggu pertama itu perbaikan role NSG, minggu pertama dan kedua itu aktivasi flow logs beserta kirim log ke log analytic, dan minggu kedua itu konfigurasi
Azure Role Based Access Control, dan yang minggu ketiga itu aktivasi alert keamanan dan performa. Minggu ketiga dan keempat pembuatan dashboard real time. Minggu keempat integrasi log antar layanan, dan yang minggu kelima itu pengujian ulang dan validasi kontrol keamanan. Di sini saya KJ Pramudia akan membacakan kesimpulan dari hasil audit kami. Yang pertama itu ringkasan temuan utama. Whitelist atau blacklist NSG belum optimal dan masih terdapat LONI. Belum ada dashboard pemantauan real time untuk aktivitas admin. Alert keamanan dan performa belum aktif. Log belum tersentralisasi ke log analytics. Tidak ada integrasi dengan Microsoft Sentinel atau SIEM. Keamanan log belum sesuai standar karena RBAC belum diterapkan sepenuhnya. Lalu tingkat kepatuhannya, sistem cloud belum sepenuhnya memenuhi standar keamanan ISO 27001. Kontrol akses, sentralisasi log, monitoring, dan NSG perlu perbaikan agar memenuhi standar. Kemudian, rekomendasi keseluruhannya, perkuat NSG dengan whitelist atau blacklist plus flow logs. Terapkan monitoring terpusat, aktifkan alert keamanan dan performa, gunakan RBAC untuk pembatasan akses berbasis peran, tingkatkan manajemen log dari segi integrasi dan proteksi, bangun dashboard real time untuk memantau aktivitas sistem, audit ulang secara berkala untuk memastikan perbaikan efektif. Setelah tadi hasil dari review buku dan juga audit kami, saya tutup. Sekian, terima kasih.